tumbangnya Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar, dan kemudian ada video yang ada suara meminta tag ulang ketika Erlangga membuat video tersebut, menambah sisi-sisi yang sangat perlu kita analisa bersama. Dan untuk itu, mari kita analisa bersama. Teman-teman semua, tentu aktivitas politik dan dinamika politik hari-hari ini semakin hari semakin sangat dinamis. Semakin hari semakin banyak kejutan-kejutan. Dan saya prediksi mungkin ini akan terus terjadi sampai hari dimana menuju pendaftaran calon kepala daerah. 27 Agustus besok itu merupakan awal mula pendaftaran gitu ya bagi calon kepala daerah yang akan bertarung di election November 2024. Jadi ini sangat perlu untuk kita analisa dan perlu untuk kita ikuti, karena akan ada banyak kejutan-kejutan, prediksi saya gitu ya. Dan mungkin selain dari tumbangnya Ketua Umum Partai Golkar, mungkin akan ada beberapa kasus-kasus dan dinamika-dinamika politik yang tentu akan jauh lebih panas. Nah, saya ingin menyampaikan analisa terkait dengan Partai Golkar terlebih dahulu. Partai Golkar kita tahu menjadi partai yang cukup berkontribusi banyak bagi Pak Jokowi dan pemenangannya Prabowo Gibran. Kita sadar betul bahwa Gibran pada fase di mana dia menuju proses mencalonkan sebagai calon wakil presiden, Golkar sudah punya peran yang sangat luar biasa dengan kemudian memakaikan baju Golkar atau kemudian mendukung secara langsung Gibran dalam proses election Pilpres kemarin. Kemudian kita tahu Golkar juga memberikan karpet terhadap Bobi Nasution. Kemudian Golkar juga memberikan kontribusi yang sangat luar biasa di Jawa Barat gitu ya, dengan mengorbankan kadernya untuk dimajukan di DKI, di mana sebetulnya Ridwan Kamil sangat potensi menang dengan mudah di Jawa Barat, tapi justru digeser oleh Deddy Mulyadi sebagai kader Gerindra, yang kemudian mau tidak mau itu memberikan satu dorongan bahwa, atau satu tafsiran bahwa memang Gerindra mendominasi di Jawa Barat, sehingga Golkar harus berpindah atau merelakan kursi gubernur di Jawa Barat. Di Banten kita tahu ada kader Golkar yang sangat punya elektabilitas tinggi, pada akhirnya juga kalah panggung, dan itu pengorbanan yang sangat luar biasa. Pengorbanan dalam politik memang seringkali terlihat heroik, tapi bagi saya pribadi itu adalah bentuk yang secara tidak langsung memberikan gambaran ada tarik ulur, ada semacam kondisi di mana satu sama lain harus punya pengaruh. Nah, boleh jadi memang Golkar ini ya pengaruhnya sangat luar biasa, tapi karena saking luar biasanya disinyalir bisa saja kemudian mengancam gitu ya, ketika tidak diamankan posisi ketua umum partainya. Nah, ketika saya baca-baca dan kemudian ketika saya coba cari tahu terkait dengan kasus-kasus apa yang kemudian sempat menghantui Erlangga Hartarto, atau bagaimana kasus ini sempat seolah ingin menggoyang kekuasaan ketua umum Partai Golkar ini, ternyata memang banyak banget teman-teman semua. Mungkin teman-teman bisa dicek lah di media manapun. Ada kaitannya dengan perempuan 9 tahun yang lalu kalau tidak salah. Kemudian ada kasus dengan minyak goreng atau CPO gitu ya. Ada juga kasus yang terkait dengan penyelundupan biji nikel gitu ya, yang kemudian melibatkan juga nama Bobi Nasution. Saya menyampaikan ini karena sudah disampaikan oleh Pak Faisal Basri ya. Jadi kalau mau nuntut ya sumber saya dari Pak Faisal Basri juga, dan kemudian banyak pemberitaan juga yang kemudian menyatakan
Pak Airlangga Hartarto dan Bobi Nasution terlibat dalam proses penyelundupan biji nikel sebanyak 5,3 juta ton dari 2020 sampai 2022. Nah, tapi coba kita analisa lebih jauh terkait dengan kondisi politiknya. Karena mau tidak mau ketika ada proses atau kejadian yang kemudian sangat luar biasa menarik ini, pastinya atau paling tidak saya meyakini itu bukan satu kebetulan semata, tapi justru karena ada satu kondisi yang mengharuskan seseorang tersebut menyatakan sesuatu walaupun dia sangat getir sekali untuk menyatakan itu. Dan kalau teman-teman lihat di videonya tersebar di mana-mana gitu ya, ketika Pak Airlangga tag video ada yang meminta untuk mengulang kembali dan jelas banget suaranya. Mungkin kalau teman-teman sudah pernah dengar itu orang, tahu tuh siapa orangnya. Nah, lebih jauh saya hanya ingin menganalisa bahwa sepertinya Golkar ini menjadi satu partai yang sangat memprihatinkan, sebab partai sebesar Golkar bisa kemudian dalam waktu yang sangat singkat berubah angin politiknya. Ada banyak tafsir, bahkan di Tempo Bocor Alus sudah menganalisa dan memberikan bocorannya bahwa yang akan menggantikan nantinya ketua umumnya adalah Bahlil. Walaupun sebelumnya siapa ya PLT-nya, siapa ya hari ini saya lupa PLT-nya. Ya nanti cek aja ya. PLT-nya juga sesuai dengan prediksi teman-teman di Bocor Alus. Tinggal kita tunggu saja ketua umum partainya yang definitif nanti akan siapa. Mau siapapun orangnya, yang pasti banyak tafsirnya, banyak pengamat politik yang menyatakan bahwa yang akan menggantikan Airlangga adalah orangnya Jokowi. Dimana tentu kalau kita lihat, mau tidak mau Jokowi dan Gibran tentunya harus punya power selama 5 tahun ke depan dan harus punya kekuatan untuk mengimbangi koalisi Indonesia Maju, yang dimana di situ ada Gerindra sebagai partai yang cukup dominan. Nah, cara mengimbangi itu tidak mungkin kalau kemudian memegang partai kecil, tapi justru harus punya partai yang suaranya paling tidak seimbang, pengaruhnya paling tidak juga seimbang, dan pengalamannya paling tidak jauh lebih punya pengalaman. Mau tidak mau, kita melihat fenomena ini bukan suatu kebetulan kembali lagi, tapi ini adalah satu kondisi yang mengharuskan kita berpikir ulang bagaimana keterlibatan Jokowi, bagaimana keterlibatan orang-orang yang ada di lingkaran Jokowi yang kemudian akan mengambil alih Partai Golkar. Karena tadi, mau tidak mau, mereka harus punya pengaruh dan punya power ketika nanti Pak Jokowi sudah lengser, kemudian Golkar mau tidak mau akan menjadi kendaraan yang bisa mengamankan kekuasaan dan powernya mengimbangi koalisi Indonesia Maju yang di dalamnya ada Partai Gerindra. Ada banyak hal juga yang perlu kita sadari bahwa kejadian semacam ini menunjukkan kepada kita bahwa kekuatan partai politik bisa kalah dengan satu kesalahan personal di elit-elitnya. Bahkan ini mengkhawatirkan sebetulnya bagi ruang demokrasi kita, ruang perpolitikan kita, karena pada akhirnya elit-elit partai politik atau elit-elit kekuasaan menggunakan sandra-sandranya atau menggunakan kasus-kasusnya untuk kemudian bisa membuat sandra politik atau ya jebakan politik gitu. Ketika Airlangga kemarin atau Pak Airlangga kemarin memberikan pernyataan pada ruang publik untuk mundur, alasannya dengan lugas, dia santai dengan lugas dan secara normatif sih menyatakan bahwa demi menjaga keutuhan partai, demi menjaga stabilitas pilkada dan sebagainya gitu ya, demi menjaga transisi pemerintahan yang akan datang. Bagi saya pribadi itu alasan-alasan yang sangat normatif. Jauh lebih itu tentu Pak Airlangga ini sebetulnya ada masalah yang sangat luar biasa.
sehingga merelakan kursi kekuasaannya di Golkar bisa ditumbangkan. Dan ini menjadi warning bagi partai-partai politik yang lain, terutama elit-elit partai politiknya, bahwa boleh jadi Anda ini menjadi target atau sasaran selanjutnya. Dan ini menunjukkan bahwa Golkar sebetulnya punya pengaruh yang sangat luar biasa, sehingga pengaruhnya harus diminimalisir. Logiknya adalah ketika kamu punya pengaruh, maka lawanmu akan kemudian dengan sangat luar biasa menggunakan kekuatannya untuk meminimalisir pengaruhmu. Itu dulu aja. Silakan teman-teman tafsirkan sendiri dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.